semuanya tentunya sudah tidak sabar ya menerima info dari Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz kita selalu dapat waktu ya 9:30 kita mulai ya. Insyaallah kita akan berada bersama. Dan tema kali ini adalah berubah ya, temanya jadi apa? Temanya apa Bu? Coba yang mau bayar. Oh, istana surga. Tuh, Masya Allah. Istana surga bagi pemaaf. Masya Allah, luar biasa temanya ya. Jadi tidak ada dendam lagi. Insya Allah sengaja bersama dari Ustaz ya. Baik Ustaz, angkat. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu salihah, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Kita doakan semoga yang lagi sakit disembuhkan. Dan saya juga mohon doa untuk kesembuhan Bapak yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bulan Ramadan kemarin tanggal 31. Kita masuk ke bulan Syawal. Mudah-mudahan masih tersisa bekas dan jejaknya. Karena yang disebut bersyukur itu artinya menampakkan jejak nikmat. Syukur itu menunjukkan bekas nikmat. Kata orang Arab, kalau domba dikasih makan dan ngagendutan gitu ya, itu artinya domba yang bersyukur. Katingali tapak nate katingali. Kemudian air susu kambingnya semakin melimpah, itu namanya domba yang bersyukur. Jadi syukur itu menunjukkan bahwa kita pernah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu nikmat, syukur nikmat dengan ilmu adalah menunjukkan bahwa kita orang yang pernah dapat ilmu. Sehingga harusnya beda antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kalau Islam, iman, hidayah itu nikmat, harusnya kelihatan beda antara yang dapat nikmat hidayah dengan yang belum dapat nikmat hidayah. Kalau Ramadan itu nikmat, harusnya setelah Ramadan katingali bekas dan jejaknya tapakan keneh, hayaan keneh, sebagai bentuk bersyukur atas nikmat Ramadan. Minimal THR-na aya keneh. CFD, cuma numpang lewat aja itu. Atau THR tahun lalu juga masih tersisa. Syukur. Dan semakin lama menampilkan bekas nikmatnya, berarti semakin dalam rasa syukurnya. Karena kadang kita punya kebiasaan manusiawi mungkin ya, fitrah, cepat bosan dan gampang luntur. Awal dikasih nikmat mungkin euforia luar biasa. Wah, handphone baru, wah rumah baru, wah mobil baru, sebulan 2 bulan. Tapi setelah 1 tahun biasa aja. Akhirnya kalau sudah biasa saja, apresiasi terhadap nikmatnya juga biasa saja. Biasa.
Da batur ge di kurudung biasa we. Da batur oge hadir di pangaosan biasa we. Orang lain juga muslim biasa we. Makanya kata Nabi kadang untuk bisa mensyukuri nikmat harus lihat ke bawah gitu ya. Nikmat sehat, lihat orang yang sakit. Nikmat hidayah, lihat orang yang belum dapat hidayah, yang jauh dari agama. Nikmat apa lagi? Segala macam nikmat. Nikmat mata, lihat yang tidak bisa melihat. Nikmat jantung, lihat yang harus pakai alat segala macam. Nikmat oksigen, nikmat paru-paru, lihat yang harus pakai sonde, sonde itu. Harus pakai selang alat bantu. Cuman karena terlalu sering diberi nikmat, jadi rasa nikmat biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Padahal luar biasa. Dalam mun kedah mayar mah oksigen teh kita bakal irit untuk bernafas. Kunaon tahan napas akhir bulan. Karena sasedot 10.000 gitu. Di rekening tinggal 200.000 deui di awet-awet nafas. Alhamdulillah digratiskan. Dan nikmat udara tidak membuat kita jadi iri dengan tetangga. Lubang hidungna meni gede. Nggak akan iri. Rencangan abdi mah sakali sedot 2 liter oksigen. Kita nggak pernah iri dengan nikmat udara. Karena kita percaya nikmat dari Allah jauh lebih luas dari kebutuhan kita. Kita butuhnya paling seberapa liter, ya. Walaupun kita kumpul di sini banyakan, pada desek-desek, insya Allah moal aya nu bisi kaseepan, takut kehabisan dan nutup hidung temannya, heula saya heula dan seterusnya. Kalau dipraktekkan ke semua nikmat, insya Allah lebih tenang. Artinya Allah punya nama Al-Wasi', Allah yang maha luas. Luas nikmatnya, luas rizkinya, membuat kita jadi lebih punten. Sikut-sikutan itu karena kita berada di ruangan sempit. Ya. Tapi kalau yakin Allah Al-Wasi', rizkinya begitu luas, tenang. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ikhtiar kita adalah amal soleh kita. Ini yang pertama tentang syukur nikmat. Dan istiqomah kita adalah bentuk syukur nikmat kita. Kemudian yang kedua, ini saya tahu di beberapa hadirin audiens jamaah di sini ada yang sudah berkali-kali mendengarkan tema ini. Saburu saya ilmu pengagang dulu. Temanya sengaja saya sampaikan di beberapa tempat karena menurut saya ini penting untuk disampaikan supaya lebih lebih clear gitu ya. Hari ini tema kita tentang istana surga bagi pemaaf. Kita akan mengangkat 7 cerita. Seberapa Bu? 7. Insya Allah mual hilang. Gak akan lupa dengan 7 ini karena relevan dengan keseharian kita insya Allah. 7 ceritanya semua tentang maaf dan memaafkan. Baik itu minta maaf ataupun memaafkan. 7 cerita ini sebagian dari Quran, sebagian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 ini yang pertama Yusuf dan kakaknya. Yang kedua Yusuf dan ibu tirinya. Yang ketiga Yakub dan anaknya. Yakub dan 10 anaknya. Yang keempat siapa itu? Ayah dan pemfitnah putrinya. Ayah dengan pemfitnah putrinya.
Yang kelima, keponakan dengan pembunuh pamannya. Yang keenam, yang tidak bisa memaafkan di dunia, tapi memaafkan di akhirat sana. Yang ketujuh, yang dapat kompensasi dari orang yang menzolimi. Yang ketujuh. Terus kebayang banyak insya Allahnya ceritanya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa penglami itu bisi kaburu tiis dari makanan aja. 7 cerita insya Allah materi kita hari ini insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kisah yang pertama bisa dilihat surat Yusuf, surat ke-12 dari mulai ayat 58 dan seterusnya. Yusuf 58 dan seterusnya. Yang pertama apa tadi? Yusuf dan kakak-kakaknya. Kira-kira kalau kita di posisi seperti Nabi Yusuf, bakal memaafkan tidak ke 10 kakaknya? Lamun moal mah tutup we pangaosan. Ini semuanya cerita 6 dari 7 semuanya cerita memaafkan. Dizolimi dari kecil. Traumanya pasti mendalam. Lukanya luar biasa. Bahkan bukan cuma 1 musuhnya, tapi 10. Dan mereka lebih besar secara fisik, lebih senior dari sisi usia, dan ibunya juga lebih senior. Jadi kalau di Israiliyat, Nabi Yusuf versi Bible, saya cerita versi Bible dulu. Di Bible, Nabi Yakub itu menikah dengan 2 istri. Istri yang pertama namanya Leah. Istri yang kedua namanya Rachel. Sebetulnya ini versi apa? Versi Bible, versi Israiliyat. Yang namanya Israiliyat jangan dipercaya 100%, tapi juga jangan ditolak 100%. Eta mah FYI lah, for your information only. Tapi selama tidak bertentangan dengan kisah Al-Quran, boleh kita ceritakan. Kalau bertentangan 180 derajat, jangan ceritakan. Yakub cinta ke Rachel. Tapi saat mau meminang Rachel, ternyata bapak mertuanya malah memberikan Leah. Cinta segitiga mencara orang mah, gitu ya. Kata bapak mertuanya, kalau kamu mau dengan Rachel, maka nikahi dulu Leah, saya kasih Rachelnya. Gening-kenging baheula. Adik kakak dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Tidak boleh bersamaan. Namun turun ranjang mah boleh. Gitu ya. Kalau bersamaan tidak boleh. Kata bapaknya, kalau pengen dengan Rachel, nikah dulu dengan Leah. Akhirnya Nabi Yakub nikah dengan Leah dan Rachel. Cintanya ke Rachel, tapi ke Leah sebagai syarat untuk bisa menikah dengan Rachel. Dan ternyata yang hamil pertama adalah Leah. Rachel belum punya anak. Ayo. Kan ya madang ngadongeng versi batur. Lahir anak pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tisaha teh. Ini kalau temanya sudah begini rada hot topic ya.
Lea punya anak 10. Sehingga walaupun Yakub cintanya ke Rachel, tapi yang punya keturunan itu Lea. Dan Lea berharap supaya salah satu di antara 10 anaknya jadi nabi. Kenapa? Karena Yakub juga nabi. Karena Yakub keturunan Ishak nabi. Ishak keturunan Ibrahim nabi. Jadi Allah berjanji ke Nabi Ibrahim bahwa keturunannya akan jadi imam, akan jadi nabi. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Surat Al-Baqarah. Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim akan mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin. Kata Nabi Ibrahim, keturunanku ya Allah. Kata Allah, yang zalim enggak. Artinya bakal ada keturunan Nabi Ibrahim, anak, cucu, cicit, dan seterusnya dari Nabi Ibrahim yang zalim. Sehingga janji ini diwariskan. Ibrahim punya anak Ismail, Ismail jadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub jadi nabi. Sekarang Yakub punya anak dari Lea 10, Lea berharap mudah-mudahan ada yang jadi nabi. Lama Rachel belum punya keturunan. Sampai akhirnya Allah mengkaruniakan Rachel keturunan. Yang pertama Yusuf, yang kedua Bunyamin. Mulailah peristiwa Qabil dan Habil kembali terulang. Karena semua permasalahan biasanya dipicu dari hati dulu. Masalahnya, semua masalah di dunia itu awalnya dari dalam dulu. Termasuk masalah Qabil Habil, masalah iblis, masalah Nabi Adam di surga dan seterusnya. Baik itu yang namanya hasad, sombong, tomak, bakhil, semua penyakit hati yang efeknya jadi efek domino, makin lama makin besar. Kalau dia punya powernya itu bisa mengkatalisasi, mempercepat dan memperbesar. Ada efek multipliernya. Kalau penyakit hatinya mah sama. Tapi yang berbahaya, kalau yang punya penyakit hati punya power. Ini powernya dipakai untuk mempermudah, melancarkan semua penyakit hatinya. Akhirnya mulai muncul persaingan antara Lea dan Rachel dan melibatkan anaknya. Sehingga akhirnya 10 anaknya Lea itu jadi kurang suka kepada saudaranya sendiri sebapak. Jadi, total 12. Makanya Nabi Yusuf mimpi, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Nah, bulanna hiji Pak Ustadz, kan ayat 2, ya bulanna. Karena Rachelnya meninggal dunia. Ayat sih. Jadi ternyata apaan dongeng ya, sanes dongeng, kisah ya. Bulan ada tos kajian tenan iya. Tos kajian tenan iya. Jadi akar masalahnya dari hati. Dari seorang Lea yang melibatkan emosi negatifnya ke anak-anaknya. Sampai akhirnya bapaknya sendiri pun jadi objek permusuhan. Tuh udah si bapak mah bogoh nage ka Mama Rachel, kasih mama bapak mah. Hanya anak-anaknya juga ke Nabi Yakub rada kurang respect gitu. Da eta di naon teh di komporan wae, di panasan wae di komporan. Jadi semoga sebagai orang tua tidak mewariskan kebencian kepada anak-anaknya. Lamun aanya ka emak tong kasih emang. Si emang teh geus nganyerikeun mama. Lamun datang ka si emang berarti artinya ka mama. Eta teh saha?
Lea eta teh. Lea. Ala kulli hal. Dan akhirnya 10 anaknya tumbuh dalam kedengkian yang sama dengan keluarga dari Rachel. Rachel singkat cerita meninggal dunia, dan yang di rumah tinggal satu ratunya, Ratu Lea. Ratu Lea. Nah, cerita kaditu nama apalahnya sampai bulan. Intinya 10 anaknya Lea, mereka kesel ke Yusuf gitu ya. Nya Pak Ustaz da kuduna atuh naon teh? Yakub kan harus sama ke Rahel dan ke Lea. Sebetulnya Nabi Yakub inginnya tadi ke Rahel, tapi dikawin paksa dengan Lea kalau pengen nikah dengan Rahel. Ya versi naon? Tapi di dalam Al-Quran ada isyarat ke arah sana, walaupun tidak diceritakan di Al-Quran istrinya bernama Lea dan Rahel. Tapi isyarat mengarah ke sananya ada. Isyaratnya ada. Dan Al-Quran kan turun di zaman Rasulullah SAW. Di sana ada orang Yahudi. Di sana ada ahli kitab. Sehingga walaupun pakai isyarat, ahli kitab itu ngerti. Oh, kok Muhammad bisa tahu cerita ini? Buat kita yang tidak punya latar belakang tentang Alkitab, Bible, Injil, dan seterusnya, mungkin rada ngeblank. Rada ngeblank saya juga awalnya. Tapi setelah cek versi Nabi Yusuf menurut kitab yang lain, oh ini mungkin yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran turun bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran turun bukan hanya untuk orang Arab. Al-Quran turun untuk semua manusia. Semua manusia itu termasuk buat orang Yahudi, termasuk buat orang Nasrani, termasuk buat siapapun. Makanya kalau kita nggak paham, bukan berarti yang masalahnya kita. Begitu. Mungkin buat orang lain yang punya latar belakang kitab Injil dan seterusnya, oh wow, kok Muhammad bisa tahu tentang ini. Baik, singkat cerita, Rachel yang meninggal dunia, kemudian 10 yang jadi ratunya sekarang tinggal 1, tinggal Lea. Sekarang tidak ada lagi penyeimbangnya dengan hiji-hijina. Sehingga karena ibu saya itu satu-satunya yang jadi ratu di rumah, mereka merasa lebih powerful, dan akhirnya Yusuf diajak main, kemudian dilempar ke dalam sumur. Al-Quran tidak cerita berapa lama Nabi Yusuf di dalam sumur. Pokoknya usia main lah. Usia main ke usia SD. Pokoknya sebelum akil balik. Di bawah 15 tahunan. Di bawah 15 tahunan. Kakak-kakaknya sudah akil balik semua. Intinya begini. Usia yang kalau orang ketemu gede itu nggak kenal lagi. Biasanya kalau sudah akil balik, wajahnya itu nggak berubah sampai dewasa. Tapi kalau masih SD bisa berubah nanti kalau ketemu gede. Makanya pas ketemu lagi, Yusuf kenal mereka. Mereka nggak kenal Yusuf. Karena tulangnya sudah berubah, wajahnya sudah berubah. Waktu kecil mungkin belum jenggotan, sudah jenggotan, berewokan, kasep, dan seterusnya. Apalagi pakai baju baju kebesaran. Sanes kalogorannya kebesaran. Baju kebesaran, baju kemewahan. Singkat cerita, Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur, diangkat dari sumur, kemudian dijual jadi budak, tinggal di istana, kemudian digoda oleh majikan perempuannya, kemudian menolak, majikan perempuannya marah, dilempar ke dalam penjara, di penjara ketemu teman, 2 orang, mereka mimpi, Nabi Yusuf tafsirkan mimpinya, yang satu selamat, yang satu akan dihukum pancung, hukum mati, yang selamat ternyata malah diangkat jadi asisten raja, jadi pelayan raja. Satu hari rajanya mimpi melihat 7 sapi kurus, makan 7 sapi gendut, 7 bulir gandum kering, dan 7 bulir gandum yang hijau dan yang kering. Raja bangun, kemudian nanya ke semua menterinya nggak ada yang tahu. Kata pelayannya, Tuan, saya di penjara punya teman, aku bisa dalam menafsirkan mimpi. Kata rajanya, sok itu pergi.
Setelah itu diceritakan tafsir mimpinya, kata raja, daripada pakai perantara, sudah keluarkan dari penjara, saya kasih gerasi, pengampunan. Kata Nabi Yusuf, enggak, saya nggak akan dikeluarkan dari penjara sebelum saya direhabilitasi dulu. Karena saya di depan publik, di media massa, itu diviralkan melakukan pelecehan seksual. Padahal saya tidak bersalah. Saya minta pengajuan kembali, mengajukan PK, pleidoy, dibacakan oleh Yusuf, banding. Kalau kemarin di bawah kerajaan, sekarang banding, langsung raja yang jadi hakimnya. Setelah pengajuan kembali, ternyata Yusuf tidak bersalah, direhabilitasi, nama baiknya, baru dikeluarkan. Kata Yusuf, sekarang saya siap keluar. Keluar Yusuf dari penjara, kemudian ngobrol dengan raja, fit and proper test. Ngobrol dengan raja, kata raja, oh ini bukan orang sembarangan. Walaupun kalau melihat curi culung pitae. Kalau melihat CV-nya Yusuf, itu sama sekali nggak ada latar belakang pendidikan sebagai pejabat. Apa latar belakangnya? Mantan budak, korban human trafficking, dijual jadi budak, pernah punya masalah dengan keluarga, sibling rivalry, atau bahasa ayeuna eta mah bahasa legegna eta. Bermasalah dengan keluarganya, pernah jadi korban, punya trauma, dilempar ke dalam sumur, berada dalam kegelapan, di ruang sempit, dan seterusnya. Ngobrol, tapi kata raja, nampaknya kamu punya bakat. Innakal yawma ladaina makinun amin. Kamu punya posisi yang tinggi di sisi saya. Kata Yusuf, Tuhan, kalau Anda percaya kepada saya, jadikan saya sebagai menteri keuangan, gitu ya. Menteri yang mengelola semua masalah perekonomian di Mesir. Menko Kesra. Menteri perekonomiannya. Singkat cerita, Nabi Yusuf selama 7 tahun, masa subur, meningkatkan kapasitas produksi pangan di Mesir. Semua lahan yang bisa dijadikan sawah, jadi sawah. Semuanya ditingkatkan. Kalau bisa dialirkan air sungai Nil ke tanah itu dialirkan. Bikin pengairan kemana-mana, irigasi. Dan Nabi Yusuf itu sehari-harinya keliling dari ujung ke ujung. Bu, kalau ada pejabat datang ke satu tempat, kira-kira fasilitas di tempat itu bakal bagus atau jelek? Yusuf nge-share jadwal kunjungan ke daerah A. Oh, sibuk di daerah eta teh. Mau kedatangan pejabat tinggi, fasilitasnya diperbaiki. Berapa lama Pak Menteri Yusuf di sini? 1 bulan. Wah, 1 bulan diperbaiki. Selesai 1 bulan, infrastrukturnya sudah baik. Yusuf kemudian nge-share lagi jadwal kunjungan saya ke kota lain. Di kota itu jadi baik. Jadi mun bahasa urang mah belusukan bukan cuma di satu kota, tapi di seluruh negara. Sampai akhirnya kapasitas produksinya meningkat luar biasa di mana-mana. Kemudian kata Nabi Yusuf, jangan dihabiskan semua pangannya. Kita bangun infrastruktur untuk untuk reserve, cadangan, tabungan. Jangan habiskan semua makan karena kita akan menghadapi masa krisis, masa paceklik selama 7 tahun. Memang kapasitas produksi meningkat, tapi kalau penghasilan meningkat, pengeluaran juga meningkat. Kalau income bertambah dan gaya hidup juga bertambah, di masa paceklik pasti kita akan gagal. Orang sekarang menyebutnya apa? Kita kenal namanya teh kalau kita jalan di atas mesin teh treadmill. Ibu nanti silahkan googling namanya treadmill syndrome. Apa itu treadmill syndrome? Sindrom treadmill itu kecenderungan manusia kalau income bertambah, lifestyle-nya juga bertambah. Jadi kalau saya jalannya cepat di treadmill, treadmill-nya juga nanti makin cepat. Dan itu yang dicegah oleh Nabi Yusuf. Kita berhasil meningkatkan kapasitas produksi. Kita berhasil punya cadangan yang banyak. Tapi kalau pola konsumsinya juga nggak diatur, tidak merasionalisasi pengeluarannya, gagal kita menghadapi 7 tahun masa paceklik.
Maka dibuat regulasi, dibuat peraturan, saving first, consume later. Bahasa legegna ya nanti. Nabung dulu, baru sisakan buat mengkonsumsi. Jangan dibalik. Kan biasanya konsumsi heula aya sesa, tabungkeun. Dibalik oleh Nabi Yusuf, polanya dari mulai ini kebijakannya memang kebijakan top down, dari atasnya dulu dikasih contoh dan teladan sehingga bisa dipraktekkan ke bawah. Kata Nabi Yusuf, ieu mah rangkuman surat Yusuf lah nya, da lamun kajian tafsir nama pasti panjang. Intinya begitu. Nabung dulu, kalau kita panen tabung dulu, simpan semuanya di gudang. Dan cara nyimpannya juga diatur. Jangan dilepaskan dari batangnya. Jangan dilepaskan dari tangkainya. Karena kalau lepas dari tangkai, pasti cepat buruknya. Mun bahasa urang mah, bagaimana tabungan ini tidak kena inflasi. Nabung, tapi kalau terus dimakan sama rayap, itu sama seperti nyimpan uang, tapi nilai uangnya jadi turun. Mun bahasa ayeuna begitu ya. Kalau bahasa zaman Nabi Yusuf, kita nabung pangan, pangannya nanti harus cukup selama 7 tahun ke depan. Dan supaya cukup 7 tahun ke depan, ini gudang teh harus aman dari tikus, harus aman dari wereng, harus aman dari segala macam yang bisa mengurangi nilai tabungannya. Inflasi bahasa Artos mah. Berhasil selama 7 tahun, datang masa krisis. Dan yang paling siap untuk menghadapi masa krisis hanya negeri Mesir. Apa yang terjadi dengan negara sebelah, semuanya bangkrut, semuanya amjlok, semuanya turun, cadangan pangannya habis, dan efeknya Mesir jadi satu-satunya negara yang jadi sandaran. Semua orang datang ke Mesir. Jadi ternyata berhasilnya strategi Yusuf bukan cuma mensejahterakan rakyat Mesir, tapi untuk seluruh warga yang ada di sekitar Mesir. Singkat cerita, kan Nabi Yusuf di Mesir, sementara kakak-kakaknya dan keluarganya tinggal di Palestina, sekitar Palestina. Silahkan lihat surat Yusuf surat ke-12 ayat 58. Kita mulai dari sini. Kita baru poin yang ke berapa? Poin yang ke-1. Poin yang ke-1, Yusuf dan kakak-kakaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Saudara Yusuf datang ke Mesir. Untuk apa datang ke Mesir tadi? Untuk datang untuk menukar barang supaya mereka dapat bantuan pangan. Masuk ke tempatnya Yusuf mengenali mereka sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Kalau pernah sakit hati gara-gara dibentak di satu tempat, terus lewat tempat itu lagi, kasuat-suat mah. Kalau pernah sakit hati ke seseorang, lama berpisah ketemu lagi, kasuat-suat mah. Suat-suat. Iya macam mayar baheula teh. Suat-suat teh. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf kenal mereka enggak kenal Yusuf. Artinya, bahasa ayeuna mah memori Yusuf ke-trigger karena melihat kakaknya, sementara kakaknya tidak ke-trigger memorinya saat melihat Yusuf. Kalau ibu di posisi Yusuf, balas dendam atau memaafkan? Balas dendam. Apakah Nabi Yusuf memaafkan kakaknya setelah melihat? Tidak. Ini kajian yang emosional sekali. Bawa nafsu ya.
Kesalahannya adalah kekerasan fisik dan mental. Dilempar ke dalam sumur, backdoor. Sudah dibully secara fisik, dibully secara mental juga. Usia masih kecil. Wajar kalau luka itu dalam. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tidak balas dendam, tapi juga tidak langsung memaaf. Kalau balas dendam gampang. Ngawal sini. Ada apa Tuan? Itu 10 orang, tangkap mereka, balik roge. Lempar semuanya ke dalam sumur. Lempar, kenapa ada apa sini? Lempar ke dalam sumur. Wipe door. Bisa? Udah, tinggal tunjuk. Nabi Yusuf gampang. Sudah punya power. Tapi juga tidak langsung memaafkan. Kenlah siapa. Yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran yang baru. Itu naif. Itu naif. Karena luka yang ditorehkan kakaknya itu sangat dalam. Dan kalaupun Yusuf memaafkan, belum tentu kakaknya merasa bersalah. Apa salah kami? Memang Yusuf berhak untuk dapat itu kok. Bisa jadi begitu. Maka yang dilakukan oleh Yusuf adalah membuat kakaknya ke-trigger memorinya, sampai runtuh dinding egonya, kemudian mereka merasa bersalah, baru dimaafkan. Pada akhirnya Yusuf ingin memaafkan, tapi memaafkan orang yang betul, memaafkan orang yang merasa bersalah. Ini pertemuannya di ayat 58. Memaafkannya coba di ayat keberapa? Memaafkannya di ayat 92. Seberapa ayat? 58 ke 82. 34 ayat di dalam Al-Quran itu memang dibacanya tidak akan lebih dari 10 menit. Tapi ayat Al-Quran itu satuan waktunya bukan jam ke jam, bukan hari ke hari, bisa bulan ke bulan. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Membaca ayat itu butuh berapa detik? 10 detik, 5 detik. Samawati wal arda fi sittati ayyam. Tapi praktekna 6 masa itu seberapa tahun? Betul? Apalagi ini 34 ayat. Dari pertemuan sampai akhirnya memaafkan, itu dramanya rada panjang. Namun difilmkan ia lebih panjang dari Tersanjung. Lebih seru dari Baheula itu mah. Tersandung. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah men-trigger memorinya supaya kakaknya ngeh dengan perbuatannya. Apa yang dilakukan kita rangkum saja karena waktu kita. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah meminta supaya Bunyamin diajak ke Mesir. Sebagaimana dulu mereka meminta bapaknya ngajak Yusuf main, sekarang mereka akan minta bapaknya ngajak Bunyamin pergi. Makanya di ayat ke-64 surat Yusuf, saat mereka pulang, jadi setelah mereka datang ke Mesir kemudian dikasih bantuan, sebetulnya bukan bantuan, Bu. Sebetulnya lebih ke barter. Bukan bantuan. Jadi kalau Anda ingin dapat makanan, barter dengan barang yang Anda punya, dengan uang atau dengan barang silahkan. Kami datang dari Mesir dengan barang berharga, dengan vas bunga, dengan meja, dengan gordeng, dengan bantal dan seterusnya. Oke, silahkan ditukar. Mereka pulang. Sebelum pulang kata Nabi Yusuf, kalau nanti Anda kehabisan lagi, kehabisan makanan lagi, datang saja ke Mesir, tapi tolong bawa adik Anda. Bawa adik Anda. Kalian punya adik kan? Betul Pak Menteri. Bawa adik kalian ke sini. Singkat cerita, mereka pulang. Pak, kata Pak Menteri, kalau nanti sembako kita habis, Pak Menteri minta kita ngajak Bunyamin ke Mesir. Di ayat 64 kata Nabi Yakub, bagaimana aku mempercayakan Bunyamin kepada kalian? Seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepada kalian.
Bunyamin saya titip ke kalian. Hah. Atau dejavu. Siapa yang ke-trigger memorinya? Nabi Yakub ke-trigger memorinya dan 10 kakaknya juga ke-trigger. Naon bade ngajak Bunyamin. Moal. Kayak bisi Icak. Siga Yusuf ge baheula Icak. Pak, moal, Pak. Ini mah urusan perut, Pak. Urusan hidup dan mati kita semua, Pak. Da di warung-warung tos tarutup sadayana teh aya nu icalan sembako. Nya kan ceritanya paceklik. Tidak ada pangan kecuali di Mesir, warung tarutup semuanya pergi ke Mesir. Kata Nabi Yakub, enggak. Saya enggak akan menitipkan. Atuh Pak, please Pak, ini demi kebaikan kita bersama. Sampai akhirnya kata Nabi Yakub di ayat 66, saya akan lepaskan Bunyamin, tapi kalian satu persatu bersumpah dulu atas nama Allah, tidak akan menyia-nyiakan Bunyamin dan akan membawa Bunyamin pulang. Sok sumpahlah atas nama Allah. Siapa? Demi Allah. Tapi itu si Ganu di Bang Emok. Demi Allah. Amin. Besoknya di Bang Emok, demi Allah. Hatta tu'tuni mausiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Bersumpah dulu. Semuanya bersumpah. Demi Allah kami akan membawa pulang. Setelah semuanya bersumpah atas nama Allah, Nabi Yakub lebih yakin. Punten, Bu. Lea, Rachel, dan anak Nabi Yakub. Muslim atau bukan? Muslim bukan? Hah? Kayaknya bukan. Kafir berarti? Nabi Yakub Muslim bukan? Muslim bukan? Istri Nabi Yakub Muslim bukan? Muslim. Ini keluarga Muslim. Jadi Bani Israel itu Muslim pada zamannya. Kalau kita baca ayat tentang Bani Israel di Al-Quran, itu seperti inilah kaum muslimin zaman dulu. Seperti inilah kaum muslimin di zaman Nabi Musa, Bani Israel. Seperti inilah orang Islam di zaman Nabi Adam. Qabil dan Habil itu Muslim. Seperti inilah Muslim di zaman Nabi atau keluarga Nabi Yakub. Jadi mereka Muslim. Tapi nah kitu kalakuana nya ayeuna ge seueur nu kitu kalakuana walaupun Muslim. Jadi cerita Bani Israel dalam Al-Quran adalah cerita Muslim pada masanya. Sehingga kita jadi bisa ngaca, bercermin ayeuna teh, oh geuningan Muslim zaman baheula teh kieu zaman Nabi ieu teh. Bahkan di keluarga Nabi sekalipun dinamika dan drama seperti ini juga bisa terjadi. Setelah mereka bersumpah, kemudian mereka pergi datang ke Mesir. Dan Yusuf ketemu adiknya, adik sebapak dan seibu, adik kandung. Kemudian Nabi Yusuf minta dengan Pak Bunyamin, betul Pak Menteri, Anda boleh masuk ke dalam ruangan, Anda dipanggil oleh Pak Menteri. Oh, ada apa? Silahkan masuk. Masuk ke ruangan pribadinya, ditutup jendelanya, ditutup gordengnya, ditutup pintunya, ditutup semua tirai. Kemudian Nabi Yusuf nanya di ayat ke-69, Pak Bunyamin, betul Pak Menteri, Pak Bunyamin kenal dengan saya? Enggak Pak Menteri, mohon maaf. Tolong tatap mata saya Pak Bunyamin. Dalam hitungan 5 detik Anda bisa. Lihat saya baik-baik Pak Bunyamin. Enggak Pak Menteri, mohon maaf. Kata Yusuf di ayat 69, Inni ana akhuka. Pak Bunyamin, saya adalah saudaramu. Saya Yusuf.
lamun didramatisir mah backsound teh lagu sedih lah. Itu pertemuan antara adik dan kakak kandung di ruangan khusus dan jangan nangis, jangan. Dan ini peristiwa pertemuan dan dipanggilnya Bunyamin ke dalam ruangan Yusuf yang membuat nanti kakak-kakaknya percaya, oh si Ganang mah pas masuk ke ruangan Yusuf teh maling. Nanti kita cerita. Jadi Bunyamin kan masuk ke ruangan pribadi. Setelah itu kata Nabi Yusuf begini, "Fala tabta'is bima kanu ya'malun." Bunyamin, bun. Saudaraku, jangan kau bersedih terhadap perbuatan mereka. Oke? Memang ada apa? Pokoknya jangan sedih. Ada apa? Sudah. Nanti ada satu kejadian, ada satu peristiwa. Pokoknya ada satu kejadian, jangan sedih apapun yang terjadi. Oh, siap. Oke, siap. Mereka akhirnya pamit dari istana, bawa barang alhamdulillah, sembako untuk beberapa bulan ke depan aman. Pas mereka meninggalkan istana, tiba-tiba dari belakang ada aparat. Polsek Mesir, Polres. Ada aparat dari belakang kemudian ngejar. Tot, minggir, berhenti. Maling, tot. Cara ayeuna begitunya. Dikejar pakai mobil, kemudian pakai nanti muing-muing, pakai sirine, pakai belang wir. Tot, berhenti. Maling. Di ayat 60, di ayat 70. Ayyatuhal 'ir, innakum lasariqun. Kafilah, kalian pencuri, berhenti. Bu, kalau pencuri asli diteriaki maling, mereka lari. Maling, bercet lumbat. Itu pasti asli mencuri. Tapi kalau tidak mencuri, diteriaki maling, inosen. Mereka berhenti, bukan cuma berhenti, mereka balik badan. Bukan cuma balik badan, mereka menghadap ke aparat yang manggilnya. Itu bahasa ayat 71. Qalu wa aqbalu alaihim maza tafqidun. Bahkan bisa merespon, Bapak kehilangan apa? Itu karena mereka merasa tidak bersalah. David Rahmat tidak bisa dibohongi. Maling, bercet lumba. Maling, leungit tahun didinya teh. Maza tafqidun, kalian kehilangan apa? Kami kehilangan piala kerajaan. Nafqidus wa. Sudah begini saja. Dari CCTV yang kami pantau, kalian adalah rombongan terakhir yang meninggalkan istana negara. Kalau kalian mau kooperatif, tolong mengaku yang mencuri, yang mengembalikan piala istana, nanti dikasih tambahan bantuan sembako. Haratis. Gratis. Jadi ayat ke-72. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapapun yang mengembalikannya, yang kooperatif, mengaku mengembalikan piala istana, nanti akan dapat bantuan seberat unta. Aku jamin itu. Yusuf datang, saya jamin. Karena saya yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pangan. Pak, mohon maaf, kami datang ke Mesir bukan untuk mencuri, kami bukan pencuri, kami datang bukan untuk merusak, kami datang juga tidak minta-minta, kami datang untuk barter. Mohon maaf, kami nggak mengaku. Kami nggak akan kooperatif karena kami bukan pencuri. Baik? Kalau kalian tidak mau kooperatif, tidak mau mengaku, kalau saya temukan barangnya, menurut kalian apa hukumannya? Ditanya dulu, menurut kalian apa hukumannya? Kata mereka, sudah begini saja Pak. Kalau Bapak menemukan di bagasi kami barang istana, tahan orang tersebut, jadikan dia budak, penjarakan silahkan. Oh, oke lah kalau begitu. Mohon orang pertama diperiksa, bagasinya dibuka, ternyata nggak ketemu. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 10 kakaknya diperiksa bagasinya nggak ketemu. Yang terakhir yang diperiksa Bunyamin. Pas diperiksa, dibuka bagasinya, ketemu. Kira-kira apa yang akan dilakukan 10 kakaknya ke Bunyamin? Ari maneh ngerakeun wae. Betul. Pasti bakal dibully. Karena dari awal kakaknya itu percaya diri. Soke periksa, Bapak tong fitnah atau Bapak sudah. Ternyata Yusuf ngomong di ruangan khusus dengan Bunyamin itu maksudnya ini.
Maksudnya ini. Dan kakak-kakaknya juga paham. Hari mana ya Bunyamin? Atau dipanggil ke ruangan khusus itu maling. Itu maksudnya fala tabtais bima kanu ya'mal. Jadinya teh sahabat nyerakeun wae ka kolot. Padahal itu tujuan Nabi Yusuf supaya mereka pulang ke bapaknya tidak membawa Bunyamin seperti dulu mereka pulang ke bapaknya tidak membawa Yusuf. Tujuannya apa? Men-trigger memori mereka atas perbuatan mereka dulu kepada Yusuf. Sehingga baik. Katanya sampai maghrib, mangga silahkan. Sampai mana tadi cek enggak? Trigger memorinya sampai kata mereka, Pak, damai lah Pak lah. Please Pak, jangan tahan. Oh nggak bisa. Sesuai dengan kesepakatan, kalian sendiri yang bilang, yang ketahuan, tahan. Pak, tuh Pak lah Pak, please Pak. Ya, oh tuh, tidak ada. Tidak ada salam tempelnya. Pak, begini saja Pak. Kalau Bapak memang pengen nahan, jangan tahan Bunyamin Pak. Kami 10 orang kakaknya, siap pasang badan, tahan kami Pak. Itu di ayat ke-78. Fakhudh ahadana makanah. Ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Inna naraka minal muhsinin. Da bapak mah bager Pak. Please satu Pak, bapak mah bager. Kenapa memang saya nggak boleh nahan? Iya Pak, bapaknya sudah tua. Bapaknya kalau kehilangan anak Bunyamin itu pasti sedih Pak. Oh, kata Nabi Yusuf, mohon maaf di ayat 79. Kami zolim kalau menahan orang yang tidak ditemukan barangnya. Kami hanya menahan yang terbukti barang istana ada di bagasinya. Atuh Pak, please Pak. Pak, please atuh Pak. Singkat cerita mereka putus asa. Ini bahasa Al-Quran, putus asanya di ayat 80. Falam mastai asuminhu. Ketika mereka sudah putus asa dengan keputusan Yusuf. Sudah tidak bisa diongget-ongget lagi. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Akhirnya mereka putus asa dan mereka memisahkan diri dari rombongan dan orang-orang. Kumpul mereka, nyumpul di satu tempat. Kumaha tuh? Ini itu kumahanya. Kumaha kasih Bapak ngomong kan sudah sumpah atas nama Allah. Mun didinya rek mah pulang mah ka ditu parulang lah, saya mau moal. Kata anak yang paling besar akan pulang. Nah atuh euy. Aduh. Di mana wajah saya? Era deh, beungeut urang rek disimpan di mana? Ceritanya kakak Nabi Yusuf bisa bahasa Sunda. Di mana wajah saya kalau ketemu Bapak? Itu di ayat ke-80. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawsiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abrahal ard. Wah, saya mau balik deh ke Palestina moal. Era ku kolot. Sudah sumpah atas nama Allah. 10 orang enggak bisa bawa pulang. Tapi karena ieu mah kelakuan si Bunyamin. Sih, tapi udah kumaha deui, sudah sumpah moal balik ama. Sok dirinya balik. Terus kumaha kasih Bapak? Ngomong we Bunyamin maling gitu. Percaya moal si Bapak atuh euy. Ngomong we siga kitu. Singkat cerita, akhirnya yang berangkat tadinya 11, yang pulang jadi 9. Bunyaminnya ditahan dan kakak terbesarnya enggak pulang. Tapi Bunyamin namun dalam hati mah begini, tahan aku, karena aku ingin tinggal di istana bersamamu. Betul? Kakaknya narik, atuh Pak, iya mah tawanan. Sementara Bunyamin dalam hati, tarik aku. Karena Bunyamin tahu itu adalah kakaknya Yusuf. Ini the best drama Yusuf dan Bunyamin. Singkat cerita mereka pulang, badannya lemas, kepalanya. Memang mereka bawa banyak barang. Makanan ada banyak, termasuk bagasinya Bunyamin juga dibawa pulang. Tapi mereka nggak berhasil mau pulang Bunyamin. Sehingga pas pulang, ini lamun didramatisirnya. Baru dah, Bapak Arwi itu tingali. Karena 10 kakaknya sudah punya anak ya, sudah dewasa.
Bapak pulang, bapak pulang. Dari jauh debu sudah naik. Pas mendekat, si AA mana? Bunyamin mana? Pak, naon? Bunyamin. Nya kunaon Bunyamin? Bunyamin mencuri, Pak. Bunyamin? Mencuri? 2 kali membawa anak Yakub dari Rachel, 2 kali mereka nggak pulang. Sehingga kata Nabi Yakub begini, di ayat ke-83, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ini akal-akal kalian saja. Dulu kalian menghilangkan Yusuf, dimakan serigala. Sekarang kalian menghilangkan Bunyamin, gara-gara mencuri. Disitulah Nabi Yakub matanya jadi buta. 2 emosi bertumbukan. Lihat ayat ke-84. Emosi negatif yang pertama, sedih. Emosi negatif yang kedua, marah. Sedih kehilangan 3 anak. Sekarang 3. Yusuf, Bunyamin, dan kakak terbesarnya. Dan marah dengan perilaku 10 anaknya. Mungkin juga marah dengan Leanya. Jika tuh Lea, didik berudak terada, ya. Betul? Sedih dan marah, kemudian bertubrukan. Kalau sekarang orang menyebutnya psikosomatis. Psikosomatis, betul istilahnya. Psikosomatis itu penyakit diakibatkan oleh emosional. Marah, stres, asam lambung naik. Marah, jantung, darah tinggi. Kehel, asam urat. Dan seterusnya. Menyerang organ tubuh yang paling lemah sampai Nabi Yakub matanya jadi buta. Singkat cerita, setelah sembako habis dan barang-barang di rumah juga habis, karena ini bolak-baliknya bukan sekali 2 kali. Barang-barangnya habis, mereka akhirnya datang lagi ke Mesir. Dan pas datang ke Mesir, mereka datang dengan barang yang sederhana. Hingga di ayat ke-88, Allah cerita, Pak Menteri, keluarga kami sekarang sudah kehabisan barang. Dan sembako juga sudah habis. Pak Menteri, kami datang dengan barang yang sederhana. Barang yang tidak berharga. Cuman ada piring gula, eta oge. Cuman ada gordeng, terus lami tadi disese. Fitrase, tadina bodas, terus jadi rada koneng. Kulehe dan seterusnya. Tapi Pak, tolong kami Pak, minta sedekahnya saja Pak. Di ayat 88. Wa tasaddaq alaina. Beri kami sedekah. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Kalau kemarin mereka masih barter. Ari barter mah posisinya selevel. Kalau sekarang posisinya mereka sudah minta sedekah. Kalau sudah minta, apalagi dengan cerita-cerita kami kesusahan dan seterusnya, sekarang posisinya tidak selevel lagi. Posisinya sekarang Yusuf sudah di atas, mereka sudah di bawah. Dan Yusuf kenal, oh kalian yang punya saudara kemarin mencuri itu ya? Kan sudah ada daftar cegah tangkal bahasa ayeuna dirilis oleh pihak imigrasi supaya ia ditandaan datang deui ka Mesir anu kamari mencuri teh. Laporannya nyampe ke Yusuf, oh datang lagi. Apa kalian mau? Enggak Pak Menteri, kami bukan mau mencuri, tapi kami mau minta bantuan dan sedekahnya. Barulah di situ Nabi Yusuf melakukan konfrontasi, mengingatkan perbuatan mereka, sampai mereka mengaku bersalah, baru memaafkan. Itu cerita nuka sabaraha? Jadi kadang ini kan Nabi Yusuf. Kadang dalam memaafkan metodenya, caranya bagi orang-orang tertentu, konteksnya juga harus difahami. Memberikan dari pelajaran Makassar atunya. Melakukan mengingatkan, Bu, Pak, Bapak emu teu baheula siga kumaha.
Iya, emang. Ya, sudahlah kalau Bapak emut mah. Terus menurut Bapak juga kita itu bagus atau ente? Ente sih, ya sudahlah, saya maafkan. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf ke kakaknya. Di ayat ke-89. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Tahukah kalian kejelekan perbuatan kalian terhadap Yusuf dan saudaranya saat kalian jahil? Mereka bingung. Pak Menteri apa tentang Yusuf? Iya tuh, Pak Menteri mah intel lagi di mana-mana. Tapi mau mungkin apa tentang Yusuf? Udah itu mah di padang pasir, mahnya intelnya sampai ke Palestina sih itu. Ya, cicik tanya ke pengawal. Pak pengawal, nah, hari kami Pak Menteri teh salah. Karena zaman dulu pejabat itu nggak pakai nempel. Yusuf, Menteri Koordinator Perekonomian dan Kesejahteraan, nggak pakai. Orang cuma tahunya Pak Menteri Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Siapa namanya? Nggak ada yang tahu. Sehingga mereka nanya di ayat 90. Pak, punten, mohon maaf. Apakah Bapak Pak Yusuf? A'innaka la anta Yusuf. Bapak Yusuf bukan Pak Yusuf, bukan. Ini saya kalau cerita selalu merinding. Di ayat 90 kata Nabi Yusuf, Ana Yusuf. Betul, saya Yusuf. Saya Yusuf. Bayangkan anak kecil sering dibully sama kakak kelasnya. Sekarang yang dulu dibully itu sudah jadi pemilik perusahaan besar. Dan yang suka ngebully datang melamar kerja. Ngobrol. Kalian ingat waktu SD suka ngebully teman adik kalian namanya Yusuf? Kok Bapak tahu? Bapak teh Yusuf? Ya, saya Yusuf. Kalian melamar di perusahaan saya, ini perusahaan saya, Yusuf. Perusahaan orang yang dulu suka kalian bully waktu kecil. Betul. Bisa dibayangkan suasananya. Baru di ayat ke-91 mereka mengaku bersalah. Ada tipikal orang yang kalau sudah konfrontasi, diingatkan perbuatannya, baru mengaku bersalah. Dan kalau sudah merasa bersalah, tidak perlu diganggayong, kenaon. Tidak perlu diganggayong biasanya. Tidak perlu diganggayong dalam perasaan merasa bersalahnya. Kalau sudah merasa bersalah, sudah maafkan saja. Yang lama itu adalah membuat orang tersebut mengakui kesalahannya. Dari ayat 58 sampai ayat 91 adalah cara Nabi Yusuf membuat kakaknya merasa bersalah. Kalau sudah merasa bersalah, sudahlah. Bapak teh Yusuf. Ya, saya Yusuf. Kalian mau melamar? Iya Pak. Maafin kami ya, dulu kami jahiliyah kan ya, kemudian baheula mah. Puntennya apanya? Nyasok dan apa dia? Daftar ke dia daftar. Sudah selesai. Yang penting sudah merasa bersalah, sudah maafkan. Ini yang keberapa? Ke-1. Jadi kapan memaafkannya? Saat merasa bersalah. Lanjut. Yang kedua sekarang. Maka kalau ini kapan? Langsung lanjut. Baik. Sampai apa? Sekarang yang kedua. Setelah mereka ketemu Yusuf, kemudian Yusuf maafkan, kata Nabi Yusuf, ajak si bapak pulang. Ajak bapak ke Mesir. Kumaha kondisi bapak ieu na? Bapak matanya nggak bisa melihat Yusuf. Pak Menteri, sekarang panggilannya Pak Menteri. Pak Menteri, bapak sekarang nggak bisa melihat. Oh begitu. Ya sudah gini, bawa baju gamis saya, lempar, simpan di kepala bapak. Mudah-mudahan jadi sembuh. Nanti kalau sudah pulang, siap-siap. Nanti kalian datang ke Mesir. Tinggal di sini saja di Mesir. Supaya nggak usah bolak-balik cari sembako Palestina ke sini, jaraknya jauh, sudah tinggal di Mesir saja. Palestina mah kering. Tinggal di Mesir. Oke.
Mereka pulang bawa baju gamisnya Yusuf. Dari jauh Nabi Yakub sudah mencium. Kok saya mencium baunya Yusuf? Itu di ayat ke-94. Inni la ajidu liha Yusuf laula an tufannidun. Mereka pulang bawa baju gamisnya Yusuf. Baju gamisnya Yusuf diletakkan di kepalanya. Tiba-tiba langsung bisa melihat lagi. Kok bisa? Karena penyakitnya bukan bakteri dan virus, penyakitnya karena emosi. Emosinya sudah netral, penyakitnya juga jadi sembuh. Makanya di ayat 96, ketika pembawa kabar gembira itu tiba, diusap baju itu ke wajah Yakub, ia pun dapat melihat kembali. Obatnya bukan di bajunya, tapi obatnya di kabar gembira bahwa Yusuf sudah ketemu. Jadi kalau psikosomatis, ini cerita Quran, cuma 2 pasti penyebabnya. Sedih yang terlalu mendalam atau marah yang terlalu berkobar, bergelora. Sehingga kalau dikasih kabar gembira, kasih berita bahagia, stabil emosinya, insya Allah stabil juga kesehatannya lagi. Singkat cerita, ini baju siapa? Ini baju Yusuf. Yusuf? Kalian ketemu Yusuf? Iya Pak. Di mana Yusuf? Yusuf yang selama ini jadi menteri dan ngasih makanan. Kalau bapaknya konfrontasi dengan anaknya, kalau bapaknya rada ya, bapaknya bisa begini. Oh, jadi Yusuf tidak dimakan serigala? Bisa begitu? Bisa. Jadi tidak dimakan serigala. Oh. Ari, gamis yang dulu AA bawa, terus ada darahnya, itu naon itu? Dibahas lagi. Kalau mau bisa dibahas. Ini cerita yang kedua. Kalau cerita yang pertama, kadang ada tipikal orang yang harus diungkit dulu, diingatkan dulu apa dosa dan kesalahannya, sampai merasa bersalah. Tapi ada juga, ini Yakub dengan anaknya. Tidak diungkit, tapi anaknya sudah sadar. Di ayat 97, Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Pak, kami mengaku berdosa. Kami salah, Pak. 40 tahun kami berbohong. Jarak dari Yusuf dilempar ke sumur sampai Yusuf jadi pejabat di istana, dalam satu riwayat 40 tahun kurang lebih. Artinya selama 40 tahun mereka berbohong, 40 tahun menutupi kebenaran, 40 tahun membiarkan bapaknya sedih terpisah dengan Yusuf, 40 tahun mereka membiarkan Yakub itu memanggil anaknya, 40 tahun ya bapaknya nangis, bapaknya sampai buta, anaknya juga biasa saja. Sampai akhirnya kata anaknya, Pak, tolong doakan ampunan untuk dosa kami mengaku bersalah. Kira-kira kalau jadi Yakub, bagaimana jawaban ke anaknya? Kalau ibu jadi Yakub, apa jawabannya? Oh iya. Sambil berjalan ini ada sunduk untuk kegiatan dan untuk Palestina. Mudah-mudahan semakin barokah untuk kita semua, insyaallah. Sambil berjalan kita lanjut cerita, ya. Sampai mana tadi kira-kira? Oh ya, kalau kita jadi Yakub, Pak, hampurannya banyak. Terus ngabohong 40 tahun ke Bapak. Maafkan tidak? Langsung. Mereka sudah mengaku bersalah sekarang. Yusuf mengaku bersalah, maafkan. Tapi Yakub saat anaknya mengaku bersalah, kata Yakub, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan. Naon hartosna akan? Mun bahasa Sunda nama kieu. Yang kelah ke. Pak, punten, nyang ke. Tapi bade dimaafkan, nyang ke. Akan nanti. Tong dibahas ayeuna langkewe. Mungkin ada orang yang lukanya sangat dalam. Walaupun sudah minta maaf, dia belum siap memaafkan saat itu,
tapi dia ada niat untuk memaafkan sampai dia siap. Itu namanya saufa. Saufa. Jadi Allah sangat mengapresiasi, Allah sangat menghargai perasaan manusia. Threshold, non-threshold itu. Ambang batas setiap manusia untuk menghadapi luka itu tidak sama. Kita tidak boleh naif, maafkan, itu banyak bapak ke anak teh. Mungkin kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Nabi Yakub. 10 anaknya jahat kepada Yusuf yang masih kecil, dibiarkan Yusufnya hidup terkatung-katung, dibiarkan bapaknya sedih, ditanya malah ngebohong, pulang ke rumah dalam keadaan nangis pura-pura, datang dengan baju palsu dioleskan darah. Ini kan makar yang begitu luar biasa. Sehingga saat ketahuan dan minta maafnya setelah kebongkar. Minta maafnya setelah kegep. Minta maafnya setelah setelah ketemu Yusuf. Kalau padahal punten, mereka sudah rencana lemparkan Yusuf ke dalam sumur, setelah itu kita jadi orang soleh. Itu rencana mereka. Yusuf teh ngaganggu kita dengan bapak. Penyebabnya mah Yusuf, alungkeun we. Nanti setelah lemparkan Yusuf, kita jadi orang soleh. Ternyata tidak semudah itu jadi orang soleh. Kalau merencanakan taubat bersamaan dengan merencanakan maksiat. Orang korupsi yuk. Ika artos korupsina orang kanggo nyumbang ka ditu ka dieu. Sisana kita nikmati. Gak akan bisa. Gak akan bisa jadi soleh. Susah untuk bertaubat. Kalau merencanakan taubat, bareng dengan rencananya berbuat maksiat. Pak, ulah eta teh haram. Nyang kelah, mumpung muda keneh. Kewe lamun tos gaduh anak, namanya eureun. Ayeuna mah ayo we terus. Itu merencanakan taubat bersamaan dengan perencanaan maksiat. Pak Ustaz, ari Allah teh Maha Pengasih dan Penyayangnya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah naon Pak bade tobat henteu bade maksiat. Tahu Allah Maha Pengasih, Penyayang dan penerima tobat, tapi malah dipakai untuk berbuat maksiat. Susah untuk atau berat. Bukan tidak bisa, tapi kalau melihat cerita ini tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Ibu Tiri. Oh, tenan naon lah, pokoknya mah eta lah begitu ya. Yang kedua, Yakub dengan anak-anaknya bagaimana kadang memaafkan itu pada waktu yang memang kita sudah siap betul-betul mantap, tapi niat sudah ada. Nyaang bakal. Sekarang yang ketiga, Yusuf dengan ibu tirinya. Singkat cerita, keluarganya datang dari Mesir, datang ke Mesir. Kira-kira kalau kita di posisi Yusuf, sumber kekacauan ini semua dari apa yang bakal kita lakukan? Semuanya cerita tentang memaafkan, tapi cara memaafkannya yang seperti apa? Cekek dulu. Balas dulu. Bu, kita ke restoran mewah, fine dining. Udah mulai dari entree, main course, dan appetizer, dan dessert, dan seterusnya. Tapi pelayannya rada jebras-jebris, camedut, jutek, begitu. Seperti yang orang teh bisa mayar. Jika kieu ngalayanan teh. Selesai makan kita panggil. Angkat dia. Ada apa Pak? Sini. Saya mau ngasih uang tips. Ini ada uang tips $500. Tapi lain kali senyum ya. Lain kali senyum ya. Ngasih uang tips, saya maafkan. Ini uang tipsnya. Lain kali senyum ya. Itu namanya wal'afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan memaafkan dan berbuat ihsan. Ada kalanya orang
kita memaafkan seseorang dengan cara, kalau Anda memperlakukan saya seperti ini, saya tidak akan memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan saya. Apa yang dilakukan Yusuf di ayat ke-100? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Yusuf menaikkan kedua bapak ibunya ke atas singgasana. Bayangkan jadi Leah ketemu Yusuf. Damang Pak Menteri, damang Yusuf. Nama Bu, alhamdulillah. Ibu kumaha nama. Bapak, Ibu silahkan naik ke atas. Kami harus naik ke atas ya? Ya, Ibu mangga silahkan. Dan ini pesan dari Yusuf, Bu, kalau Ibu membenci saya tidak benci Ibu. Kalau memperlakukan saya tidak seperti saudara, lihat bagaimana saya memperlakukan Ibu semua. Saya hormati Ibu kalian. Itu cara Yusuf memaafkan ibu tirinya. Kadang ada orang yang bisa lentur, bisa mengaku bersalah setelah kita memberikan kebaikan yang ekstrim, bahkan dia juga nggak nyangka sama sekali, kok saya diperlakukan seperti ini, padahal saya selama ini tidak memperlakukan dia seperti ini. Naik pesawat first class, tapi karena wajah orang siga kieu, sehingga dilayaninya kurang baik, rada judes. Selesai turun dari pesawat, neng tadi ya aya tips $1.000 jang dirinya, kayak senyumnya, apalagi di first class. Sudah yang tadi saya maafkan. Ayo. Akan ingat terus. Itu cara yang ketiga. Hoyong tuh di cara yang ketiga. Hoyong ku batur diperlakukan siga kitu. Tapi ka batur memperlakukan siga kitu, ngunah we si eta. Yang ketiga. Yang keempat sekarang, apa yang keempat? Yang keempat, ayah dan pemfitnah putrinya. Ayahnya bernama Abu Bakar, putrinya bernama Aisyah, pemfitnahnya bernama Mistah bin Athathah. Ayatnya di surat An-Nur, surat ke-24, ayat 22. Ayahnya bernama Abu Bakar, selama ini suka nyumbang ke Mistah. Setiap bulan ditransfer, setiap bulan dikasih donasi, setiap bulan disuplai semuanya kebutuhannya. Tapi ternyata Mistah, keponakannya atau kerabatnya, termasuk yang komentar jelek tentang Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk yang